Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair, kembali lagi kita di kajian Al-Quran. Kali ini kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Nahl ayat 33 sampai dengan 37. Sebelum kita membahas secara tafsiriyah, mari kita membaca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن يعبدوا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Kita melangkah kepada pemaknaan tafsiriyah atau terjemahan bebas atau pendalaman atau mentadabburi ayat-ayat yang kita bahas malam ini. Di sini ada kata yanzuruna dari kata nazara. Nazara ini bisa dimaknai menunggu atau melihat. Jadi sebenarnya menunggu identik dengan melihat, ya. Kalau kita menunggu, kita lihat apakah yang kita tunggu-tunggu itu terjadi atau belum. Nah, jadi itu. Jadi orang kafir itu menunggu-nunggu. Artinya mereka itu ingin membuktikan apakah betul ada yang dijanjikan itu. Nah, itu. Yang penting mereka menunggu. Ya, dan tidak ada yang datang kepada mereka melainkan sampai datangnya malaikat. Kedatangan malaikat ini apakah dia akan mencabut nyawa atau mengirim bencana, ya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang kafir. Datangnya malaikat membencana atau mencabut nyawa dan dilihatlah kenyataan pasca kematian. Nah, ini. Ya. Dan di sini Allah menekankan bahwa Allah tidak menzalimi, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Itu dari kata zalama. Zalama itu bisa bermakna gelap, bisa bermakna sesat atau bertindak salah, bisa juga bermakna menganiaya. Jadi kalau dikatakan dia zalimi saya, artinya dia menganiaya saya, artinya dia memperlakukan saya tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, itu. Jadi zalimi. Nah, ini kadang-kadang diartikan juga dalam bahasa Indonesia yang mendapat tindakan tidak adil. Ya. Jadi zalama itu juga bisa bermakna tidak adil. Jadi kata itu zalama itu banyak maknanya. Ya. Bisa gelap, bisa tidak adil, bisa berbuat salah. Itu. Nah, di sini diingatkan bahwa Allah itu tidak menzalimi, jadi dirinya sendiri yang disalimi. Artinya, kalau kita sudah melangkah untuk mendekati Allah, maka Allah akan menambah dan mempercepat pertolongannya kepada kita. Jadi sebenarnya kita hidup ini free will, kebebasan memilih. Ya, Pak Mail biasa katakan itu tersedia jalan yang mau masuk surga atau yang mau masuk neraka. Jadi yang mau masuk surga ada jalannya, petunjuk. Yang mau masuk neraka ada juga jalannya, yaitu jalan sesat. Ya, karena kita hidup di dunia ini secara garis besar hanya dua jalan. Jalan agama, jalan lurus, jalan Islam, Shirathul Mustaqim, atau jalan bengkok. Jalan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, nafsu amarah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita mengikuti sesuai dengan kehendak Allah, maka itulah nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Nah, ini. Ya, jadi mengikuti nafsul mutmainnah, bukan mengikuti nafsu amarah. Dan inilah kemuliaan manusia dibanding malaikat. Kalau malaikat itu memang tidak diberi nafsu, jadi mereka patuh. Jadi sama dengan robot itu diprogram, dia lakukan seperti itu apa adanya. Tapi manusia itu punya pilihan.
mau patuh atau ingkar. Ini. Nah, dengan kita membaca Quran ini sebagai petunjuk, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mukjizat itu dari dulu sudah diperlihatkan oleh para rasul. Bahkan tongkat itu jadi ular, laut dibelah oleh Musa. Tapi ada juga yang tetap tidak percaya. Ada juga yang mengingkari. Demikian pula Quran sekarang ini. Begitu banyak bukti-bukti kebenarannya, tapi tidak juga semua orang. Dan memang sedikit yang mendapat petunjuk. Di antara kita ini, di Malengkere ini, banyak orang Islam. Tetapi yang masuk di masjid hanya sebagian kecil. Yang tinggal mengaji atau melakukan kajian Al-Quran makin sedikit. Jadi memang dalam Al-Quran selalu dikatakan illa qalilan. Dan ada yang berdoa, masukkan aku dalam golongan yang kecil itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kecil itu yang mendapat hidayah dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya ini Ustaz, mungkin di luar dari tema kita ini, yang ini bertanya saja. Itu yang bagaimana itu kalau kita itu melaksanakan salat, misalnya kita salat sendiri, kemudian kurang atau lebih, itu apakah itu salat itu bisa diulangi atau kita salat apa? Itu tidak sah itu anunya itu bisa diulang itu apa tidak bisa lagi? Nah, itu. Kemudian juga itu kalau misalnya kita terlambat masuk salat, sudah jamaah sudah, tapi sudah hampir selesai, sudah mungkin rakaat yang terakhir, kita datang hampir assalamualaikum, tapi kita masuk, apakah masih bisa kita mengikuti itu? Iya, nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibahas tadi dalam Al-Quran tadi ini, antara Allah sudah memberikan petunjuk yang mana yang mau masuk neraka, yang mau masuk surga. Ada hal yang pernah saya rasakan ini, bagaimana kalau seseorang yang sudah memiliki utang itu kalau dipikir secara tidak mungkin bisa terlunasi utangnya sampai mereka meninggal. Artinya tidak mungkinlah terlunas itu utangnya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada diusulkan jika seseorang yang tidak melunasi utangnya, maka semua amalannya itu akan menutupi utangnya untuk membayar semua amalannya untuk membayar utangnya. Nah, bagaimana seandainya orang-orang ini betul-betul melaksanakan apa yang dianukan sama Allah, diperintahkan, tapi tidak mampu untuk membayar utangnya, artinya tidak bisa terlunasi sampai dia meninggal. Bagaimana ini Ustaz kalau keadaannya nanti di akhirat nanti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi pertanyaan Pak Mahmud, bahwa salat itu bisa kita batalkan apabila ada suatu bahaya yang mengancam seperti kebakaran. Nah, itu jadi bisa kita batalkan dan dilakukan di kesempatan lain selama masih dalam waktu jadi kebakaran, atau ada yang jatuh, anak jatuh umpamanya, yang akan membahayakan dirinya. Makanya sebenarnya kita salat itu makruh tutup mata, karena bisa saja kita di sekitar kita menghentikan. Jadi tidak sepenuhnya total kita lupa diri. Demikian pula kalau kita sujud, mungkin ada yang berbahaya kalajengking atau itu bisa kita pindah. Ya. Bahkan Rasulullah itu pernah melakukan salat itu dia melangkah tiga langkah membukakan pintu Aisyah. Jadi sementara salat itu Aisyah datang itu dia buka pintu, baru dia lanjutkan salatnya. Nah, jadi itu. Nah, itu bisa kita ulang. Itu kita ulang salat kita.
Atau kita lupa, wah tadi tuh saya sunat salat maghrib, umpamanya, padahal sudah isam ya, niat kita salah, habis gitulah ya. Tapi kalau dalam hal ini, umpamanya kita tidak ambil air wudhu ya, dan kita sudah melaksanakan salat, bisa selama masih waktu memungkinkan. Tapi kalau sudah tidak, umpamanya kita berjamaah ya, batas tadi ruku itu, masih ada kesempatan salat itu bisa ambil. Tapi kalau tidak mungkin lagi, sudah salat berjamaah, kita utamakan berjamaah. Demikian pula kalau kita salat sunnah, sudah kamat, batalkan. Langsung kita saja, karena itu utama. Insya Allah sudah diterima itu. Kita masuk, umpamanya kebetulan jamnya kita tidak lihat atau kita salah melihat, langsung kamat, bubar saja, tidak usah diteruskan. Ya itu, jadi itu bisa diulang. Terus yang berikutnya, masbuk tadi ada masbuk. Oh, jadi selama kita belum salam Pak, bisa. Jadi ruku kita masbuk itu, kalau dia sudah ruku, kita harus tambah. Kan ini batas. Kalau dia kan sudah dapat ruku, mesti hitung satu. Pokoknya kita dapati tahiyat pertama, rakaat pertama, masih dapat rukunya. Kita ruku, langsung ruku, Allah Akbar ruku. Itu sudah hitung satu. Tapi kalau sudah bangkit itu kita harus tambah. Ya. Jadi kalau ruku batasnya, ruku. Jadi kalau sudah ruku itu sebenarnya kurva batas. Jadi kalau statistik itu naik terus kemudian bengkok, itu batas. Jadi sama dengan ruku batas. Jadi ruku itu batas. Jadi ruku batas. Makanya kalau kita menghormati orang, artinya saya ada keterbatasanku, dia begitu juga, saya juga. Itu. Jadi ruku adalah batas, ya. Jadi kalau kita masih dapat rukunya masih dihitung satu, tapi kalau tidak kita harus tambah. Kalau tahiyat berarti kita kasih 4 itu, kalau maghrib berarti 3, kalau isya berarti harus 4 lagi. Tapi nyambung. Tapi kalau sudah salam, anda ambil lagi. Salam pertama, assalamualaikum, tidak ambil lagi itu. Ya. Karena yang wajib itu salam. Jadi itu. Jadi yang menentukan itu pasis itu adalah akhir. Akhir yang menentukan. Jadi meskipun dia bagus sebelumnya, tapi di akhir hayatnya itu dia banyak berdosa. Makanya ada yang istilahkan lebih bagus jadi mantan preman daripada mantan ustaz. Akhir yang menentukan. Dan kemudian dia tidak sempat membayar utangnya. Kalau masih ada sanak keluarga, bagusnya dibayar. Tetapi kalau keluarganya juga tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Jadi dia kasih mau bayar utangnya tapi tidak sanggup, dia meninggal. Karena itu di luar kesanggupannya. Dan Allah tidak memaksakan. Makanya itu kalau ada yang meninggal, biasanya itu pihak keluarga bertanya, tolong disampaikan kalau ada utang piutang yang belum terselesaikan, supaya tidak menjadi beban, ya. Nah, jadi tapi kalau ada yang mengikhlaskan itu lebih bagus. Jadi meskipun ada utangnya tapi yang bersangkutan, tapi kalau tidak itu tetap menjadi beban, ya. Tetapi dari pihak keluarganya juga tidak mampu membayarnya, ya. Jadi yaumiddin itu dari kata din, utang. Jadi hari yaumiddin, hari bayar utang sebenarnya itu yaumiddin. Din itu artinya utang, bisa berwarna utang, bisa beragama. Jadi yaumiddin, hari saling bayar utang. Jadi di akhir itu kita saling bayar. Allah pengampun. Tetapi kalau dosa antara kita itu tidak bisa. Tidak, Allah memang tidak berikan. Bukan diampuni oleh Allah yang mengampuni, tapi kita sendiri. Jadi kalau kita berdosa kepada seseorang, kita bayar itu dengan pahala kita. Tapi kalau tidak ada pahala kita lagi, dosanya yang kita ambil, bangkrut. Artinya kalau kita tidak sempat lunasi itu jadi beban. Jadi beban di akhirat. Tetapi kalau memang dia punya niat untuk membayar, hanya memang tidak sanggup langsung meninggal,
Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Ya. La yukallifu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Memang tidak mampu dia. Tetapi ada niatnya untuk membayar. Kecuali kalau memang tidak membayar, itu. Makanya niat perlu. Jadi amalan-amalan itu kan nanti yaumil akhir itu kan ada Allah mengampuni ya. Dosa kita kepada Allah kalau kita masih sempat tobat diampuni semua. Hanya dosa kepada, makanya itu kalau selalu dimintakan ya pihak keluarga kalau ada meninggal mohon bukan. Jadi kalau pihak lain itu sudah berarti melapangkan dia. Saya kira itu saja dan sudah berakhir. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.